Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nia Nopralena. Kali ini karena masih edisi spesial Idul Adha, aku mau bikin nasi goreng kambing ala Kebon Sirih. Ini serius enak banget, wangi dan rasa rempahnya itu juga kerasa banget. Nah, buat teman-teman, sebelum next ke video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih banyak. Ini bahan-bahan yang harus kita siapkan untuk bikin nasi goreng ala Kebon Sirih ya. Jadi yang pertama yaitu 13 butir bawang merah. Untuk bawang merahnya di sini saya pakai ukuran sedang aja ya. Lalu ada 9 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting. Kalau misalnya nggak suka pedas bisa di skip aja. 1,5 sendok makan ketumbar, setengah sendok teh merica, 1,5 sendok teh jinten, 3 buah kapulaga, 7 buah cengkeh, dan 1 buah bunga lawang. Ini untuk bahan yang kita haluskan. Lalu ada bahan kedua yaitu ada 1,5 sendok makan bubuk kari dan 2 buah kayu manis ya. Sekarang kita haluskan dulu untuk bumbu halusnya. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting. Jadi di sini untuk cabenya teman-teman bisa di skip aja kalau misalnya nggak suka pedas, atau mungkin bagi teman-teman yang suka pedas bisa ditambahin lagi ya. Kita masukin juga ketumbar, lalu merica, jinten, ketumbar, cengkeh, dan bunga lawang. Ini kita masukin semua. Kita blender sampai bumbunya benar-benar halus. Ini saya kasih air sedikit biar lebih mudah ngeblendernya. Tapi kalau misalnya teman-teman ngeblendernya mau dikasih minyak juga nggak apa-apa. Ini kita blender semuanya sampai benar-benar halus ya. Nah, ini kita tunggu sampai bumbunya benar-benar halus. Di sini untuk bahan kedua, tadi ada 1,5 sendok makan bubuk kari dan 2 buah kayu manis. Ini nanti untuk kita tumis bareng dengan bumbu halusnya. Jadi buat teman-teman yang misalnya masih punya stok daging kurban, boleh dicoba ini resep nasi gorengnya. Ini serius, enak banget, bau rempah dan rempahnya itu benar-benar kerasa banget ya. Nah, kalau semisalnya sudah halus kayak gini, ini nanti tinggal kita tumis. Setelah bumbunya sudah kita siapkan juga 5 piring nasi putih. Ini ukuran porsi sedang ya, bukan porsi yang jumbo gitu, enggak, porsi sedang ya. Lalu ada 400 gram daging kambing, boleh dikurangi atau boleh ditambah. Lalu ada 120 ml air. Kalau bumbu-bumbunya sudah disiapkan dan bahan-bahan yang lainnya juga udah siap, sekarang tinggal kita tumis aja bumbu halusnya. Kita masukin semua bumbu halus yang sudah kita siapkan tadi ya. Ini kita tumis sampai benar-benar mateng. Dan kita tumis juga menggunakan api kecil aja biar nggak gosong. Dan ini kita tumis bumbunya menggunakan minyak sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukin bahan yang kedua tadi, yaitu kayu manis dan bubuk kari.
Ini kita aduk lagi, kita masak, kita tumis bumbunya sampai benar-benar mateng, sampai aromanya itu benar-benar wangi dan bumbunya itu sudah terpisah dengan minyaknya. Itu kalau misalnya bumbunya benar-benar mateng, tandanya seperti itu ya. Ini kita tumis menggunakan api kecil aja. Jadi buat teman-teman yang di rumah lagi bingung daging kurbannya kemarin mau dimasak apa atau bingung mau bikin apa, boleh dicobain resep ini ya, karena ini benar-benar enak banget. Serius, ini nggak bau amis sama sekali karena memang udah ketutup sama bau rempahnya. Ini kita tumis sampai benar-benar mateng. Kalau udah mateng kayak gini, ini udah bisa kita masukin daging kambingnya. Tadi di sini saya pakai daging kambing sebanyak 400 gram. Kalau misalnya teman-teman mau dilebihin itu bisa, atau mungkin mau dikurangin juga nggak apa-apa. Nah, ini kita masukin daging kambingnya ya. Tadi daging kambingnya juga saya potong kotak-kotak kecil kayak gini, biar lebih cepet matangnya. Ini kita aduk-aduk sebentar. Nah, lalu kita masukin airnya ya. Tadi saya pakai 120 ml air, pakai air biasa aja. Dan ini kita masak sampai airnya ini menyusut, sampai mengental. Sampai bumbunya benar-benar meresap ke daging kambingnya. Nanti kalau misalnya sudah meresap, airnya juga sudah menyusut dan mengental, baru kita bisa masukin nasinya ya. Ini bumbunya tadi dan daging kambingnya benar-benar udah meresap ya, dan bumbunya juga udah menyusut, udah mengental, bahkan udah berubah warna kayak gini. Kalau udah kayak gini tinggal kita masukin aja nasinya. Tadi untuk nasinya saya pakai 5 piring nasi putih, tapi untuk porsi sedang, bukan porsi jumbo. Ini kita aduk-aduk ya sampai nasinya sama bumbunya ini benar-benar rata, benar-benar bumbunya itu menyatu sama nasinya ya. Dan ini tetap kita masak menggunakan api kecil aja biar nggak gampang gosong atau lengket di kualinya ya. Serius, ini wangi banget, udah kecium aromanya. Jadi teman-teman yang lagi kepengen banget cobain nasi goreng, boleh dicobain resep ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ragu atau takut nanti nasi gorengnya itu kecium bau amis, tenang teman-teman, gak usah takut karena memang ini gak bau amis sama sekali. Karena di sini kan kita menggunakan berbagai macam rempah, jadi memang bau amis atau bau khas dari daging kambing itu ketutup sama bau rempah ini sendiri. Jadi gak usah khawatir. Sekarang tinggal kita masukin aja untuk penyedapnya gitu ya. Ini saya pakai 1 sendok teh garam dan 3/4 sendok teh kaldu bubuk. Untuk penyedap kayak gini, ini tergantung selera. Jadi kalau misalnya kurang asin bisa ditambahin garam lagi, atau misalnya bagi orang yang nggak suka asin bisa dikurangi. Jadi kalau untuk masalah rasanya, teman-teman bisa diukur sendiri ya, jadi bisa dicoba. Nah, dan untuk bahan-bahan yang misalnya kurang jelas, teman-teman bisa baca di deskripsi. Itu nanti bakal saya tulis lengkap, jadi nggak usah khawatir. Lalu kita masukin kecap manis.
Di sini saya pakai 2 sendok makan kecap manis. Sama halnya dengan bumbu penyedapnya, ini tergantung selera lagi. Kalau teman-teman gak suka rasa yang manis banget, bisa di skip atau dikurangi, dan bahkan teman-teman yang suka manis bisa ditambah. Jadi tergantung selera lagi ya, yang penting nanti tinggal dicicip aja. Ini kita aduk lagi sebentar sampai benar-benar bumbunya itu meresap ke nasinya, sampai benar-benar tercampur rata. Sekali lagi saya ingatkan ya teman-teman, kita goreng nasinya menggunakan api kecil aja biar benar-benar nggak gosong, karena nanti kalau gosong itu pasti mempengaruhi soal rasanya. Nah, ini udah tercampur kayak gini. Kalau misalnya semuanya udah tercampur kayak gini, ini udah bisa kita sajikan ya. Ini tinggal kita sajikan aja, kita makan hangat-hangat, terus kita sajikan bersama emping dan acar. Aduh, itu enak banget, serius, bikin nambah berkali-kali. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.